Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Menjua-jua, shalom, selamat pagi bagi kita semua. Untuk mendengar dan menerima firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini kami Bapa siap mendengar dan menerima firman-Mu untuk menjadi makanan rohani kami, menguatkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar dan menerimanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk sapaan teduh kita hari ini diambil dari Roma 2 ayat yang ke-9. Saya membaca firman Tuhan bagi kita semua. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, judul perikop ayat firman Tuhan pagi hari ini yaitu hukuman Allah atas semua orang. Allah yang kita sembah, kita puji, kita muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang adil dan benar. Dia tidak pandang bulu dan tidak pilih kasih. Allah tidak pernah membeda-bedakan. Dia tidak diskriminasi. Dia tidak membedakan orang Yahudi atau orang Yunani, Kristen atau non-Kristen. Semua sama di hadapan Tuhan. Semua adalah ciptaannya dan semua adalah miliknya. Semua mendapat perlakuan yang sama sesuai perbuatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata ada pemahaman yang salah dari orang Yahudi. Ada pemahaman yang keliru dari orang Israel. Mereka
Benar, memang bangsa pilihan Allah. Mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi mereka memahami itu secara salah, secara keliru. Mereka terlalu mengagung-agungkan itu, membangga-banggakan hal demikian. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Mereka darah daging Abraham. Dan karena itu mereka katakan bahwa mereka pasti diselamatkan. Mereka pasti dijauhkan dari murka dan hukuman Allah. Sekalipun atau walaupun mereka terus berdosa dan berbuat jahat. Mereka pasti diselamatkan. Itulah pemahaman keliru, pemahaman yang salah dari orang Israel ataupun orang Yahudi. Dan kalau kita bawa di dalam kehidupan kita, kita sebagai orang Kristen juga bisa mempunyai pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Benar bahwa kita memang diselamatkan karena iman. Tetapi jangan kiranya pemahaman itu dangkal yang membuat kita salah memahami pembenaran kita, keselamatan kita karena iman. Darah Yesus benar menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Tetapi jangan, seperti saya katakan tadi, pemahaman kita salah. Ada lagi pemahaman yang salah dari orang Kristen yang mengatakan bahwa, ataupun yang memahami bahwa, semakin orang Kristen berdosa, semakin berlimpah kasih karunia. Ingat bahwa iman tidak pernah terlepas pisah dari perbuatan, yaitu perbuatan baik. Tuhan meminta kepada kita, setelah kita dibenarkannya, setelah kita diselamatkannya karena iman kita, tetapi harus iman itu disertai dengan perbuatan. Ya, sekalipun beriman, tetapi kalau tanpa perbuatan, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Iman yang benar adalah iman yang disertai dengan perbuatan demi perbuatan, yaitu perbuatan baik, perbuatan di dalam ketaatan, perbuatan kasih. Karena itu benar sekali ungkapan yang mengatakan, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Menabur angin, menuai badai. Menabur kejahatan, pasti hasilnya, tuaiannya adalah penderitaan dan kesesakan. Seperti tadi dituliskan di dalam firman Tuhan, Roma 2 ayat yang ke-9. Sebaliknya, menabur kebaikan, menabur kasih, maka kita akan menuai kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, teruslah dan tetaplah menabur kebaikan demi kebaikan, maka kebaikan Tuhan Yesus akan terus kita terima, kita alami, kita nikmati sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah boleh kami dengar dan terima pada saat ini. Bahwa Engkau Allah yang adil,
yang menghukum semua orang sesuai dengan perbuatannya. Iman yang benar adalah iman yang sesuai, yang disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan itulah yang akan mendatangkan ganjaran ataupun hadiah dari Tuhan, upah dari Tuhan, yaitu keselamatan, sukacita, kehormatan, dan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami mengangkatkan doa kami Tuhan untuk seluruh ataupun semua zaitun kami di klasis kami, bahkan di semua GBKP. Sertai berkati semua orang tua kami yang sudah lanjut usia Bapa. Tuhan terus berikan semangat, Tuhan terus berikan sukacita, damai sejahtera. Biarlah Tuhan terus membaharui iman, pengharapan, dan kasih orang tua kami. Senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Senantiasa bersyukur dan memuji-muji Tuhan. Mari Bapa jaga pelihara semua zaitun kami dimanapun berada. Bapa, kami juga berdoa untuk semua tim kerja klasis yang ada di klasis kami. Sertai berkati, berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati pekerjaan usaha mereka, sehingga itu menopang mereka Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan bagi mereka, sehingga bersama-sama kami melayani Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Untuk kami semua Bapa yang sudah mendengar dan menerima firman-Mu, dimanapun kami berada Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini dalam hidup dan kehidupan kami. Dan biarlah kami terus boleh mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan di sana kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan yang menolong kami. Inilah doa syafaat kami Bapa. Kami datang kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan sahabat pagi kita saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin.